Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin dan hadirat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita taufik, ya, untuk kita dapat menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya, yang mana tiap detiknya, ya, tak pernah nikmat Allah itu luput dari kita. Baik itu nikmat yang besar yang kita sadari ataupun nikmat-nikmat yang tidak kita sadari, yang itu sekiranya Allah menghentikan nikmat itu pada kita, boleh jadi kita tidak bisa berdiri, boleh jadi kita tidak bisa berjalan. Yang mana semua nikmat itu kita dituntut untuk mensyukurinya. Tidak boleh ada suatu nikmat pun yang terluput dari syukur. Yang mana syukur ini merupakan pengundang nikmat lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita kufur, maka Allah akan mencabut nikmat itu dari kita dan Allah akan mengadab kita. Wala in kafartum inna adabi lasyadid, kata Allah. Dan jika kalian kufur, maka sungguh adabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Karenanya selain syukur itu membasahi lisan kita, hendaknya syukur itu pula terrealisasi dalam keseharian kita. Sebagaimana kita yakini dalam hati kita bahwasanya semua kenikmatan yang Allah berikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mensyukurinya, kita meyakini bahwasanya semuanya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada kalian itu melainkan dari Allah. Ya, sehingga nikmat-nikmat ini hendaknya kita tidak pergunakan kecuali untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang mana justru, ya, semakin banyak nikmat itu pada kita, tatkala nikmat-nikmat ini tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, akan tapi malah menjauhkan kita dari Allah, melalaikan kita dari mengingat Allah, maka itu sejatinya bukan nikmat, tapi itu adalah azab yang tidak kita sadari. Itu adalah sebuah kebinasaan. Tatkala Allah berikan kita nikmat, namun nikmat itu malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Malah membuat kita lupa. Karenanya perlu terus kita ingatkan diri kita tentang pentingnya syukur. Dan terus kita minta pertolongan pada Allah agar kita selalu bersyukur. Kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit hamba-Ku yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Dapat mensyukuri nikmat Allah adalah sebuah kenikmatan yang perlu disyukuri juga. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih Allah beri kesempatan untuk berjumpa, untuk kita sama-sama membahas, ya, pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, pembahasan risalah yang sangat agung yang berisi penjelasan tentang Islam, tentang keutamaan Islam, ya, tentang metode yang benar seorang dalam menjalankan keislamannya. Dan alhamdulillah kita telah sampai di bab yang ke-10. Setelah sebelumnya kemarin kita telah membahas sebuah pembahasan di dua bab yang sebelumnya, yaitu tentang bahayanya bid'ah.
tentang bahayanya perbuatan baru dalam agama. Ya, kita sudah bahas kemarin bahwasanya kebid'ahan itu lebih parah dan lebih berbahaya bagi seorang hamba dibandingkan apa? Dosa besar. Dibandingkan kemaksiatan lainnya, dibandingkan dosa besar. Ya, ini mengingatkan kepada kita bahwasanya perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh seorang muslim itu bukan hal yang remeh. Bukan hal yang bisa diremehkan. Ya, tidak ada orang bisa mengatakan, kan ini bid'ah, ini kan perbuatan baik. Perbuatan baru dalam agama, tapi kan ini baik. Niat saya baik. Kemudian isinya juga baik semua. Nggak ada yang buruk. Maka kenapa engkau melarang saya dari melakukan perbuatan tersebut? Ya, maka ini tidak boleh. Dan perlu kita ingatkan dan terus kita peringatkan. Ya, umat ini terkait bahayanya perbuatan bid'ah. Ya, perbuatan yang belum pernah diajarkan oleh Nabi SAW, belum pernah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi-Nya SAW. Ya, sehingga kita buat ibadah baru yang mana itu akan mendatangkan kebinasaan. Yang itu semua dikatakan oleh penulis kemarin, dibawakan ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya bid'ah itu lebih parah dibandingkan dosa-dosa besar. Kemudian setelah itu kita juga membahas tentang bab bahwasanya Allah itu tidak memberikan taufik kepada orang yang melakukan kebid'ahan. Ya, sehingga apa kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, la yuwaffaqu litaubah. Bahwasanya dia tidak diberi taufik untuk bertaubat, tidak ada keinginan, tidak ada kemauan dari dirinya untuk bertaubat dari kebid'ahan. Kenapa? Kita jelaskan kemarin sebabnya, diantaranya apa? Karena orang yang melakukan kebid'ahan dia merasa benar, dia merasa bahwasanya dirinya sedang melakukan suatu ketaatan, suatu kebenaran. Gimana orang melakukan ketaatan disuruh taubat? Ya, orang yang maksiat mungkin kita ingatkan taubat. Ya, dia akan suatu saat akan ada keinginan untuk bertaubat. Kenapa? Karena dia merasa di atas kesalahan. Dia tahu yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan, sebuah dosa, sehingga itu menuntut dia untuk bertaubat. Adapun orang berbuat ketaatan, dia mengucapkan misalnya merutinkan suatu wirid, suatu doa di suatu waktu tertentu, di tempat tertentu, kemudian ia lakukan itu rutin bertahun-tahun. Ketika diingatkan, ini adalah perbuatan bid'ah yang belum pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Apa yang dikatakan? Ini saya sudah diajarkan dulu oleh nenek moyang saya, oleh ustadz, guru-guru saya yang sudah meninggal sekarang. Ya, nggak mungkin mereka mengajarkan kepada saya kesalahan atau hal yang buruk. Tidak, saya yakin ini benar, sehingga untuk apa saya bertaubat? Ya, silakan urus saja diri Anda sendiri. Ya, sehingga sulit untuk bertaubat karena dia merasa di atas ketaatan dan dia merasa bahwasanya dia benar, sehingga apa? Sampai akhir hayatnya masih melakukan perbuatan kebid'ahan tersebut. Ya. Dan kita sudah jelaskan ya terkait hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala tentang makna dari bab yang kita baca ya pada pertemuan kemarin. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan ya di bab selanjutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala ya tentang bab qaulillahi taala ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim. Tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, bab tentang penjelasan ayat Allah Subhanahu wa taala apa? Ya ahlal kitab. Ya, ini di surat Ali Imran ayat ke-65 sampai ke ayat ke-67. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ya ahlal kitab. Wahai ahli kitab. Lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Mengapa kalian saling berbantah-bantahan? Saling berdebat. Ya, saling berbantah-bantahan tentang apa? Tentang Nabi Ibrahim. Tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian, mu'alif atau penulis rahimahullah ta'ala tidak menyebutkan ayat keseluruhannya. Tapi menyebutkan dari ayat itu, dari ayat ke-65 sampai di akhir ayat wa ma kana minal musyrikin. Itu ayat yang selanjutnya. Ya, dua ayat selanjutnya wa ma kana minal musyrikin. Jadi beliau menyebutkan 3 ayat, tapi di sini tidak disebutkan seluruhnya.
Ya, coba kita bacakan ya ayat secara sempurnanya ya. Kita buka di surat Ali Imran ayat ke-65. Nah, tentang ayat ya bahwasanya ahlu kitab ya, orang yang Allah turunkan kepada mereka kitab itu siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Yang mereka ini saling berbantah-bantahan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kemarin sudah pernah kita bahas di beberapa pertemuan atau di pertemuan-pertemuan awal tentang bahwasanya orang-orang Yahudi itu mengira atau mengaku-ngaku bahwasanya Nabi Ibrahim itu bagian dari mereka. Begitu pula orang Nasara. Ya, mereka mengaku-ngaku bahwasanya Nabi Ibrahim itu bagian dari mereka. Maka di sini Allah mengingatkan kepada mereka, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Mengapa kalian itu saling berbantah-bantahan tentang Nabi Ibrahim ini? Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Sedangkan Taurat dan Injil itu tidak diturunkan kecuali setelah datangnya Nabi Ibrahim. Bisa-bisanya kalian mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim itu bagian dari kalian, padahal Nabi Ibrahim itu datang setelah Taurat dan Injil itu diturunkan. Atau wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Tidaklah Taurat dan Injil itu datang kecuali setelah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu di awal-awal, sebelum adanya Taurat, sebelum adanya Injil. Kenapa kalian saling mengklaim satu sama lain bahwasanya Nabi Ibrahim itu bagian dari kalian? Nah, maka Allah bantah. Ya, kata Allah apa? Afala ta'qilun? Tidaklah kalian berpikir? Tidaklah kalian berakal? Ya, tidakkah kalian berakal, kata Allah SWT? Kenapa? Mana mungkin ya orang yang datang sebelum Injil, Taurat diturunkan dan Injil diturunkan, lalu dia mengklaim Nabi Ibrahim itu bagian dari kita. Padahal agama Yahudi dan agama Nasrani itu datang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian apa kata Allah SWT di ayat selanjutnya? Ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilm. Di ayat yang ke 66. Ya, kata Allah SWT, ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilm. Ya. Kalian, kata Allah SWT, hajajtum fi ma lakum bihi ilm. Tidakkah kalian saling berbantahan pada apa yang kalian itu memiliki ilmu padanya, terhadapnya? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm." Lalu kenapa kalian saling berbantah-bantahan pada apa yang kalian itu nggak punya ilmu padanya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Kata Allah SWT, begitulah kalian, ha antum. Begitulah kalian, kata Allah. Ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bihi. Kalian berbantah-bantahan tentang apa yang kalian ketahui. Ya, kata Allah, falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi. Tetapi mengapa kalian berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kalian ketahui? Ya, kalian mengklaim Nabi Ibrahim bagian dari kalian. Yahudi mengklaim demikian, Nasrani juga mengklaim demikian. Maka Allah bantah. Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Lalu apa ayat setelahnya? Allah tegaskan di ayat yang ke-67. Ya, maka Nabi Ibrahim Yahudiyan. Kata Allah SWT apa? Tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi, seorang penganut agama Yahudi. Tidak, kata Allah SWT. Wala Nasraniyan. Begitu pula Nabi Ibrahim itu bukan seorang penganut agama Nasrani. Lalu apa kata Allah? Walakin kana hanifan muslimah. Kata Allah, akan tetapi Nabi Ibrahim itu adalah hanifan muslimah. Hanifan itu orang yang hanif, lurus, yang senantiasa menjauh dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Itu hanif, menjauhkan dirinya dari syirik, menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Muslimah, dan Nabi Ibrahim itu muslim. Agamanya Islam. Ya. Agamanya lurus, yang hanya menyeru kepada menyembah Allah SWT dan melarang akan kesyirikan kepada Allah SWT. Wa ma kana minal musyrikin. Ya, di akhir ayat kata Allah apa? Dan Nabi Ibrahim itu bukan termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, Nabi Ibrahim itu bukan termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka di sini Allah bantah. Di ayat ini, ya, Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan juga orang Nasrani, tapi beliau adalah orang yang hanif dan muslim. Nah, kita sudah menjelaskan ya pada pertemuan-pertemuan awal itu, ketika kita menjelaskan tentang al-Islam, ya diantaranya adalah ya maknanya yaitu ketika kita membahas tentang hanifiyah
millata Ibrahim, tentang agamanya Nabi Ibrahim. Ya, apa sih agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Nah, ini sudah kita jelaskan di pembahasannya ya pada awal-awal pertemuan tentang makna Hanifiyah. Yang kita telah jelaskan bahwasanya makna Hanifiyah atau Islam yang dianut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan oleh nabi-nabi setelahnya, yang dimaksud mereka itu adalah muslim. Kita telah jelaskan apa maksudnya. Di antaranya adalah bahwasanya mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyeru untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan. Ini makna muslim. Ya, dan tidak melakukan kesyirikan. Ya, yang mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diantara maknanya apa? Kemarin kita jelaskan al-istislamu lillahi bitauhid. Itu seorang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan tauhid. Seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Walinqiyadu lahu bitta'ah, dan melakukan tunduk, melakukan ketaatan kepada Allah. Apa yang Allah suruh dia kerjakan, apa yang Allah larang dia jauhi. Kemudian apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan seorang berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini makna Islam. Nabi Ibrahim adalah orang Islam, orang Muslim. Yang dimaksud adalah ini. Ya, Nabi Ibrahim adalah orang yang berserah diri kepada Allah, ya, tidak melakukan kesyirikan kepadanya dan senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Maka di bab ini, ya, yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala, ya, di antara kenapa sih kok penulis membawakan ayat ini? Apa kira-kira tujuannya? Ya, setelah kemarin membahas tentang perbuatan yang baru dalam agama, perbuatan bid'ah, dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwasanya ini masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Ya, bahwasanya akhir dari perbuatan bid'ah adalah seorang boleh jadi akan membenci agamanya, membenci Islam. Ya, bahwasanya akhir atau muara dari sebuah perbuatan bid'ah itu seorang dapat pada akhirnya membenci, tidak menyukai, dan keluar dari Islam. Nah, kemarin kita sudah jelaskan. Di antaranya adalah bahwasanya perbuatan bid'ah itu seperti apa? Seakan-akan jembatan menuju kesyirikan. Banyak perbuatan bid'ah yang mengantarkan seorang kepada perbuatan syirik. Yang pada awalnya tidak diniatkan untuk syirik. Pada awalnya niatnya baik, tapi sebuah perbuatan bid'ah. Niatnya sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ketika mereka membangun di sisi kubur orang-orang soleh mereka, apa? Mereka membangun kuburan mereka, terus mereka berdiam diri di sana, di sisi kubur orang-orang soleh yang sudah meninggal. Tujuannya apa? Agar mereka mengingat-ingat ketika mereka melihat orang-orang soleh tersebut, melihat kuburannya, mereka dapat mengingat kembali, lalu bersemangat untuk melakukan ketaatan. Ini sebuah niat baik, bukan? Niat baik. Tapi dalam agama kita, niat baik saja tidak cukup. Nggak boleh seorang hanya berdalih dengan niat baik, lalu dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah diajarkan. Ya, apapun tujuannya. Ya, maka di sini pula kita lihat, ketika mereka sudah berlalu zaman, lalu apa? Mereka akhirnya membangun patung. Biar kita ingat nih terus. Lalu apa? Pada akhirnya, ketika sudah tidak ada ilmu, tidak ada lagi ulama yang mengingatkan, bosnya ini nggak boleh lo minta-minta. Akhirnya nggak ada yang mengingatkan. Orang yang datang setelahnya tidak punya ilmu, generasi-generasi selanjutnya, akhirnya apa? Oh, ini mereka pasti punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mereka bukan orang main-main nih. Mereka wali. Sehingga kalau kita minta pasti diterima, pasti dikabulkan. Ya. Akhirnya apa? Mereka meminta. Pada awalnya mungkin tawasul saja. Yang tawasul juga sebuah kesyirikan. Ya, tawasul yang tidak disyariatkan atau tawasul yang tidak pernah diajarkan, ya, seperti misalnya kepada orang yang telah mati. Ya, mengatakan mereka ini wasilah kami menuju Allah SWT. Kalau kita langsung minta ke Allah, Allah nggak kabulin, kata mereka. Jadi kita butuh perantara yang nyampein hajat-hajat kita ke Allah SWT. Lihat mereka awalnya itu. Tapi apa ujungnya? Mereka akhirnya bukan meminta kepada Allah lagi, bukan meminta kepada wali ini untuk menyampaikan kepada Allah, tidak, tapi mereka minta langsung kepada wali. Udah kita sampaikan aja hajat kita ke mereka, nanti mereka yang nyampein. Pada akhirnya tidak ada lagi hati itu tersangkut atau terpaut dengan Allah SWT.
Akhirnya apa? Terpaut pada orang yang ada di kubur tersebut. Akhirnya banyak orang berbondong-bondong datang ke kubur, minta. Ya, meminta-minta madad, minta pertolongan, minta fulus. Ya, dan dengan terang-terangan mereka dengan bangga mereka mengatakan itu. Ya, bahkan ada ya tersebar tidak sedikit video-video mereka sedang mengajak bicara orang yang meninggal. Ya, maka hal seperti ini jelaskan bahwasanya pada bab ini ya merupakan bentuk mu'alif atau penulis ini mengingatkan masih tentang bahayanya bid'ah. Bahwasanya bid'ah itu ujungnya apa? Seorang dapat keluar atau membenci agamanya, itu membenci Islam, yang pada akhirnya akan keluar dari lingkup Islam. Kemudian apa? Pada bab ini pula terdapat penjelasan bahwasanya tidak cukup seorang itu hanya dianggap dengan klaimnya saja. Seorang boleh jadi mengklaim, saya Nabi Ibrahim itu bagian dari kita. Ya, orang Yahudi ngomong demikian. Demikian pula orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim itu bagian dari kita. Makanya pada hari ini ya, mereka sedang menggembor-gemborkan, menggaung-gaungkan apa? Yahudi, Nasrani, Islam itu sama. Kita itu sama-sama mengacu kepada siapa? Nabi Ibrahim. Nenek moyang kita sama, satu, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita itu nggak boleh bermusuhan. Kita itu harusnya saling merangkul, kata mereka. Karena kita ini satu loh. Agama kita satu, itu sama-sama dari Nabi Ibrahim, kata mereka. Ya, ini berawal dari klaim-klaim semacam ini yang mereka sudah klaim dari sejak lama. Di bab ini dijelaskan bahwasanya klaim saja tidak cukup. Hanya seorang mengaku-ngaku saja, saya bagian dari Islam misalnya, padahal kenyataannya, realita kehidupannya jauh dari Islam. Atau seorang mengaku tadi Nabi Ibrahim bagian dari kita, padahal apa yang mereka lakukan itu sangat jauh dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di sini yang dilihat adalah amalan atau bagaimana pengaplikasian mereka terhadap apa yang mereka akui. Itu yang menjadi tolak ukur. Ya, kita akan jelaskan ya sembari kita membaca ayat dan juga hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala. Nah, di ayat yang pertama, mu'alif rahimahullah ta'ala, penulis membawakan sebuah ayat di surat Al-Baqarah. Setelah tadi membawakan ayat, ya sebelumnya kita bacakan dulu ayat yang dibawakan oleh mu'alif yang pertama tadi, ya ahlal kitab. Bahwasanya kenapa beliau membawakan ayat ini? Kenapa beliau membawakan ayat Ali Imran ayat ke-65 sampai 67? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani itu dahulunya memang agamanya lurus atau enggak? Lurus. Agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel, kepada orang-orang Bani Israel itu orang-orang Yahudi, ini dahulunya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam yang diwahyukan dari Allah SWT. Ya, artinya ini dahulu agama yang benar, yang lurus. Begitu pula Nasrani. Ya, dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, dahulunya mereka berada di atas kebenaran. Namun apa? Tatkala mereka berpecah belah, saling berselisih di antara mereka, mereka tidak lagi mengikuti tuntunan Nabi mereka, mereka membuat perkara-perkara baru yang belum pernah diajarkan oleh Nabi mereka, maka ketika itu mereka, kata ulama rahimahullah ta'ala, raghibu an millati Ibrahim alaihissalam. Karena sebab perpecahan tadi, karena sebab mereka membuat suatu hal yang baru, mereka jadi membenci milah Ibrahim alaihissalam, itu agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita contohkan misalnya orang Nasrani. Dulu Nabi Isa alaihissalam pernah gak sih menyuruh kaumnya untuk menyembah Nabi Isa alaihissalam? Tidak. Diceritakan oleh Allah SWT dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Bahkan Allah SWT dalam sebuah ayat di surat Al-Ma'idah, ya, di ayat-ayat terakhir, apa kata Allah SWT? Kita lihat ayatnya, surat Al-Ma'idah ayat ke 116. Kata Allah SWT, "Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah?" Kata Allah SWT berkata kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya Isa bin Maryam, wahai Nabi Isa, wahai Isa bin Maryam, wahai Isa anaknya Maryam, anta qulta linnas, apakah engkau
pernah mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku, ummiku, sebagai dua Tuhan selain Allah. Jadi Allah ini bertanya kepada Nabi Isa sebagai bentuk pengingkaran nih kepada orang-orang yang menyembah Nabi Isa dan menyembah Maryam. Allah katakan, Allah tanya ke Nabi Isa, ente pernah ngomong ke manusia, jadikanlah aku dan ibuku ini dua Tuhan selain Allah? Maka apa kata Nabi Isa alaihissalam? Qala subhanak, maha suci engkau wahai Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak selayaknya bagiku, nggak mungkin aku itu mengatakan ma laysa li bihaq, apa yang bukan hakku, apa yang bukan suatu kebenaran bagiku. Nggak mungkin aku mengatakan, ayo manusia sembahlah aku dan sembahlah ibuku. Nggak mungkin, mustahil aku mengatakan demikian, kata Nabi Isa alaihissalam. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau aku mengatakan demikian, pasti engkau juga tahu wahai Allah. Ya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguh engkau Maha mengetahui apa yang gaib. Nah, di sini sangat jelas bahwasanya Nabi Isa dulu itu hanya menyuruh kaumnya untuk apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk mereka menyembah ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam hanya menyuruh kaumnya untuk menyembah Allah semata. Untuk berada di atas agama Islam yang lurus ini. Hanya menyembah Allah dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Tapi apa yang mereka lakukan? Tatkala Nabi Musa, bahkan semasa hidup Nabi Musa alaihissalam, apa yang mereka lakukan? Menyembah patung anak sapi. Ini Nabi Musa masih hidup. Mereka melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan-perbuatan baru dalam agama yang belum pernah diajarkan oleh Nabi Musa. Begitu pula Nabi Isa. Ya, tatkala bagaimana mereka melakukan atau mengada-ngadakan perbuatan yang baru setelah peninggalnya Nabi Isa alaihissalam. Yang itu membuat mereka saling berpecah belah. Ya, bahkan sampai karena kitab mereka tidak Allah jaga, ya, sehingga banyak perubahan yang terjadi pada Taurat, pada Injil. Dan banyak yang mereka tambahkan dalam agama mereka. Sehingga yang terjadi apa? Ujungnya mereka membenci agamanya Nabi Ibrahim, membenci Islam. Justru mereka merasa terasing ketika kok Tuhan itu yang disembah hanya satu, hanya Allah SWT. Kenapa kita nggak nyembah tiga? Thalithu thalatha, Trinitas. Yang awalnya Nabi Isa itu mengajarkan mereka agar mereka hanya menyembah Allah. Tapi karena mereka tidak merasa puas dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Isa AS, mereka membuat perkara-perkara yang baru. Mereka menambah-nambah pada kitab mereka apa yang sebelumnya tidak ada. Kita lihat ujungnya bagaimana. Yang terjadi adalah mereka mensekutukan Allah SWT. Mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Dan justru pada akhirnya mereka membenci agamanya Nabi Ibrahim AS. Yang dulu Nabi Musa dan Nabi Isa membawa agama yang lurus ini, agama Islam juga. Cuma memang syariatnya yang berbeda. Ya, contoh syariat yang berbeda apa? Salat pada zaman Nabi Musa disyariatkan berapa kali? 50 kali. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disyariatkan 5 kali, 5 waktu. Tapi pondasinya sama, Islam. Hanya menyembah Allah dan melarang menyekutukan Allah SWT. Ya, dari ayat ini kita Abu Alif ingin menegaskan tentang bahwasanya ujung dari perbuatan yang baru dalam agama itu seorang dapat terjatuh ke dalam kesyirikan dan dapat membenci agama yang lurus ini, itu agama Islam. Maka begitu pula orang-orang yang meniru orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan menambah-nambah perkara baru dalam agama. Ya, mengatakan nggak masalah lah kita tiap hari Kamis kita baca surat tertentu, kan ini baik. Ya, lalu kita rutinkan ini. Kan kita pengen dapat pahala yang lebih. Ya, kata mereka. Nah, ujung seperti ini, nantinya ada lagi hal yang baru yang mereka kira baik, mereka sangka, oh ini baik juga nih. Yuk kita rutinkan juga, kita lakukan juga. Terus, setiap orang melakukan atau membuat satu perkara baru. Bayangkan, bagaimana ujungnya ketika manusia tidak diingatkan tentang bahayanya bid'ah, yang pada akhirnya satu orang membawa satu perbuatan bid'ah, minimal satu misalnya.
Boleh jadi lebih. Bagaimana akan hancur agama kita, agama Islam ini? Bagaimana syariat akan mungkin diragukan keautentikannya? Ini sudah diajar, ini emang ada syariatnya atau enggak nih? Karena sudah manusia satu persatu mereka membawa hal yang baru dalam agama. Sehingga masing-masing membawa syariatnya sendiri. Maka akan hancur agama. Akan kacau. Yang satu melakukan perkara A, B, C, D. Yang satu bawa lagi perkara baru lagi. Yang ini justru sebagaimana Yahudi dan Nasrani itu mereka tersesat karena sebab ini. Mereka menambah-nambah perkara yang baru dalam agama. Begitu pula orang-orang yang mengikuti mereka. Orang yang berbuat bid'ah, berbuat perkara baru dalam agama. Kalau nggak diingatkan, kalau tidak diperingatkan, boleh jadi akan seperti mereka. Yahudi dan Nasrani. Ya. Waliyahzubillah. Ya, semoga Allah berikan kita taufik. Kemudian itu di ayat yang pertama, ya, di ayat yang dibawakan oleh mu'allif dalam judul dari bab ini. Ya, kemudian kita baca ayat yang selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim." Wa man yarghabu, sesiapa yang membenci, yarghabu 'an millati Ibrahim. Orang yang membenci millat Ibrahim, ya, tidaklah ada yang membenci agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam illa man safiha nafsah, kecuali mereka yang membodohi dirinya sendiri, memperbodoh dirinya sendiri. Ya, nggak ada, kata Allah SWT, tidak ada orang yang membenci agamanya Nabi Ibrahim kecuali mereka orang yang bodoh, membodohi dirinya sendiri. Itu kata Allah SWT. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Yang tadi kita katakan perbuatan yang baru dalam agama dapat mengantarkan seorang dia dapat membenci agamanya sendiri. Ya, maka di sini Allah tegaskan, barang siapa yang membenci agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu agama Islam. Yang tadi kita katakan agama yang lurus, yang hanya menyuruh menyembah Allah dan melarang dari mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, mereka adalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Ya, nah. Kemudian apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad istafainahu fid dunya." Nabi Ibrahim ini sungguh kami telah memilih Nabi Ibrahim ini. Ya, di mana? Di dunia, fid dunya. Wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan Nabi Ibrahim ini nanti di akhirat itu termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Nah, maksud dari penulis rahimahullah membawakan ayat ini, ya, di sini jelas tentang orang yang membenci agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu bentuk membenci agamanya Nabi Ibrahim apa? Melakukan kebid'ahan dalam agama. Melakukan perbuatan baru yang belum pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Itu bentuk dari membenci agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini Allah katakan mereka adalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Ya, ketika dia membenci agamanya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebabnya tadi kita katakan, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini menjadi tersesat, dan ketika tersesat mereka menjadi pembenci dari millat Ibrahim, dari agamanya Nabi Ibrahim. Ya, jadi ujungnya sama, yaitu perbuatan bid'ah dalam agama, perbuatan yang belum pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Ini merupakan bentuk seorang berpaling dari agamanya Nabi Ibrahim, membenci agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ayat yang selanjutnya, yang kedua. Nanti di akhir kita akan jelaskan permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di bab ini. Kemudian dalil yang selanjutnya, di sini kata penulis rahimahullah taala, wa fihi hadithul khawarij wa qad taqaddam. Ya, dan dalam bab ini pula ada hadis tentang khawarij yang telah disebutkan oleh penulis rahimahullah taala. Yaitu yang telah disebutkan di pertemuan kemarin, pertemuan sebelumnya. Yang mana kata Nabi SAW tentang khawarij, orang-orang khawarij, mereka itu apa? Yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Kalau Rasulullah SAW sedang menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang khawarij, mereka itu sholatnya bagus. Kalian tuh akan meremehkan sholat kalian ketika kalian melihat orang khawarij sholat. Kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian kalau kalian mendengar orang khawarij baca Quran. Artinya apa? Mereka
ibadah mereka bukan main-main. Ibadah mereka ibadah-ibadah yang besar. Dan mereka sangat bersungguh-sungguh dalam ibadah. Bukan orang-orang yang malas-malasan, enggak. Boleh jadi kita kalah puasanya sama mereka. Boleh jadi ibadah kita, sholat kita kalah sama mereka. Tapi apa? Kata Rasulullah SAW, yamruquna minal Islam. Mereka ini keluar dari Islam. Orang Khawarij, mereka tuh keluar dari Islam kama yamruqu sahmu minar ramyah. Sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Bagaimana kita lihat dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ujung dari kebid'ahan Khawarij itu kan awalnya apa? Perbuatan bid'ah. Mereka mengatakan apa? Misalnya mereka mengkafirkan pemimpin. Di antara akidah Khawarij yang sesat. Ini bid'ah, kebid'ahan. Terus mereka mengatakan bahwasanya pendosa itu, orang yang melakukan dosa besar itu dia kafir. Dia kafir. Ya. Kemudian kalau dia meninggal, dia akan masuk neraka selama-lamanya. Contoh orang yang membunuh, dia kafir, kata orang-orang Khawarij, lalu nanti apa? Di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Konsekuensi dari perkataan mereka apa? Mereka kan membunuh siapa? Membunuhi orang-orang kaum muslimin. Kenapa? Ketika mereka melihat orang kaum muslimin melakukan dosa-dosa besar, zina, ya, kemudian membunuh, kemudian yang lainnya, mereka akan melihat, ini berarti dia sudah keluar dari Islam karena perbuatan dosa dia. Jadi halal darahnya sehingga kita bisa bunuh dia. Nah ini kan awal mereka ini. Pemikiran-pemikiran bid'ah, pemikiran-pemikiran yang belum pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW dengan jelas bahwasanya Nabi SAW itu mengatakan bahwasanya pintu tobat itu terbuka. Ya, barang siapa yang melakukan dosa besar, maka dia tidak dihukumi kafir, sekaligus tidak, kecuali dia menganggap halal perbuatan dosa tersebut. Tapi dia apa? Dia dikatakan dia fasik, melakukan perbuatan yang fasik, perbuatan zina, perbuatan yang lainnya, tapi tidak serta-merta halal darahnya kita bunuh, tidak. Ya, contohnya misalnya apa? Orang yang minum khamr, dia melakukan dosa besar, ini langsung kita bunuh. Bukan seperti itu. Karena dia masih dihukumi sebagai apa? Muslim. Masih ada keislaman dalam hatinya, tapi dia terjatuh ke dalam kefasikan, ke dalam kemaksiatan yang dia dituntut untuk bertobat dari perbuatan itu. Nah, jika ada hadnya, jika ada hukumannya, maka dihukum oleh pemerintah yang berhak menghukumnya. Apakah itu kisos, apakah itu rajam, apakah itu jald, dipecut, dicambuk, ya, untuk yang meminum khamar. Tapi dilakukan oleh pemerintah yang melaksanakan syariat Islam. Nah itu tidak serta-merta kita hukumi kafir mereka yang melakukan dosa besar. Adapun orang Khawarij, mereka mengkafirkan langsung. Mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan orang yang melakukan perbuatan dosa. Sehingga yang ada apa? Kerusakan. Makanya karena saking bahayanya mereka, saking bahayanya pemikiran bid'ah yang ada di otak mereka, Nabi SAW suruh apa? Suruh bunuh mereka. Orang-orang Khawarij ini berbahaya. Sehingga Nabi SAW yang kemarin di hadis yang sudah kita baca, kata Rasulullah SAW, kalau aku ketemu sama mereka, aku akan bunuh mereka, kata Rasulullah SAW. Dan di hadis yang riwayat yang lain, kata Rasulullah SAW, kalau kalian ketemu sama orang Khawarij, bunuh. Saking bahayanya pemikiran bid'ah mereka. Nah di sini di potongan hadis ini kata Rasulullah SAW apa? Mereka itu keluar dari Islam. Jadi poinnya bisa kita pahami, perbuatan bid'ah itu dapat mengantarkan seorang dari untuk membenci dan pada akhirnya keluar dari agama Islam. Ya, di sini Rasulullah SAW menganalogikan seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Bagaimana melesat begitu kencang dan tidak kembali. Ya, kemarin di potongan hadisnya tsumma la ya'uduna ilai, tidak akan kembali lagi ke Islam. Maka ini juga dengan tegas ya di sini di hadis ini tentang bahayanya perbuatan bid'ah yang dapat mengantarkan seorang dalam kesyirikan dan membenci agama yang benar. Begitu pula orang yang berbuat bid'ah, misalnya dia berdoa kepada selain Allah. Ya, meminta-minta di sisi kuburan. Ketika kita ingatkan yang benar, ketika kita ingatkan yang hak, kita katakan bahwasanya berdoa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Berdoa itu hanya kepada Allah, dan Allah itu nggak butuh perantara, nggak butuh wasilah. Ya, wasilah dengan orang-orang soleh yang telah mati. Allah itu menyuruh kita untuk kita doa langsung ke sana, ke Allah SWT. Apa yang mereka katakan? Justru mereka membenci. Mereka justru membenci orang yang mengingatkan hal tersebut, dan mereka mengatakan, ente salah, ente belum belajar ya. Kita itu seakan-akan tuh kita minta sama raja, nggak mungkin kita langsung minta ke raja. Jadi yang apa? Pada akhirnya dia membenci syariat yang benar ini, itu seorang berdoa hanya langsung kepada Allah SWT. Ya, maka bahayanya, ini bentuk diantara bahayanya perbuatan atau pemikiran bid'ah. Kemudian kita lihat nah ini hadis yang dimaksud ya, hadis tentang Khawarij yang dimaksud oleh penulis rahimahullah taala. Selanjutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala itu sebuah hadis dari Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, Inna ala abi fulan laisu bi awliyai. Bahwasanya keluarganya Abu Fulan, mereka itu bukan termasuk waliku. Mereka itu bukan termasuk penolongku, kekasihku, kata Rasulullah SAW. Innama waliyallah wa salihul mu'minin. Akan tetapi waliku, penolongku, ya orang-orang yang loyalitas kepadaku, siapa? Mereka adalah yang pertama Allah SWT, wa salihul mu'minin, dan orang-orang mukmin yang soleh. Orang-orang beriman yang soleh, kata Rasulullah SAW. Ya. Itu di hadis ya yang dibawakan oleh penulis. Di riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, innama awliyai al-muttaqun. Sesungguhnya wali-waliku, penolongku, ya orang-orang yang loyal kepadaku, siapa mereka? Mereka adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Nah di sini, di hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya patokan seorang itu dikatakan cinta kepada Nabi SAW, loyal kepada Nabi, menjadi penolong Nabi, menjadi kekasih Nabi, adalah bukan hanya karena nasabnya, bukan hanya karena pengakuan-pengakuan belaka, tidak, tapi apa? Dilihat dari ketakwaannya. Innama auliyai al-muttaqun. Jadi tolak ukur seorang itu dikatakan dia menjadi pengikut Nabi SAW, menjadi penolong, wali untuk Nabi SAW. Ya, patokannya apa? Tadi, kesalehan dan ketakwaan, keimanan dan ketakwaan. Di dalam hadis yang dibawakan ini. Dan yang dimaksud dengan al-Abi Fulan di sini siapa? Keluarganya Abu Fulan. Di sini disebutkan oleh Nabi SAW. Maka dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud keluarganya Abu Fulan di sini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di sini maksudnya memang tidak disebutkan. Ada juga yang mengatakan ini sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Al-Abu Fulan ini adalah maksudnya Al-Abi Thalib. Yang dimaksud adalah keluarganya Abu Thalib. Ya, keluarganya Abu Thalib ini siapa? Hubungannya dengan Nabi SAW apa? Masih keluarga nggak? Masih kerabat. Masih berkerabat dengan Nabi SAW. Nah di sini Nabi SAW menjelaskan, menegaskan bahwasanya tolak ukur itu bukan hanya sekedar cukup dengan nasab saja, dengan kekeluargaan. Oh saya keluarganya Nabi SAW, sehingga dengan itu berarti saya menjadi penolong bagi Nabi, kekasih bagi Nabi, orang yang loyal kepada Nabi. Maka Nabi membantah. Maka Nabi menegaskan bahwasanya keluarganya Abu Thalib itu mereka bukan wali untukku. Nah di sini juga bukan suatu keumuman. Jika misalnya ada keluarga Abu Thalib yang beriman, maka mereka termasuk penolong Nabi SAW, termasuk wali bagi Nabi SAW. Tapi di sini untuk orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi SAW, maka di sini Nabi menegaskan bahwasanya mereka itu bukan hanya sebatas sekedar karena kekerabatan denganku, mereka tidak dikatakan wali, kata Nabi SAW. Ya, akan tapi waliku adalah mereka orang-orang yang beriman. Ya, di riwayat lain mereka orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Tidak cukup seorang hanya mengklaim saya keluarganya Nabi SAW, saya kerabat Nabi SAW, lalu apa? Memiliki keistimewaan khusus, sehingga apa?
bisa melakukan perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di sini terdapat penegasan ya terhadap hal tersebut. Ya, jadi tolak ukur seorang itu bukan dengan nasab, bukan dengan bagaimana kedekatan dia dengan para nabi, dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya ada hubungan kekerabatan, atau dengan para sahabat ada hubungan kekerabatan, atau dengan para ulama. Ya, saya berkerabat dengan Syekh Fulan, dengan Ustadz Fulan. Tidak. Tolak ukur seorang itu dengan keimanan dan ketakwaannya. Ya, nggak bisa seorang mengatakan saya keluarga Nabi SAW, saya cucu Nabi SAW, lalu berhak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau melakukan perbuatan yang belum pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Tidak. Dan Nabi menegaskan di sini, mereka itu bukan wali-waliku, mereka bukan penolongku, bukan kekasihku, kata Nabi SAW. Tapi kekasihku adalah mereka orang-orang bertakwa. Ya, di sini ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Maka seorang yang melakukan perbuatan yang baru dalam agama, walaupun dia kerabatnya Nabi SAW, ya walaupun dia termasuk keluarga Nabi SAW, mereka itu Nabi berlepas diri dari mereka. Nabi berlepas diri dari siapa? Dari orang-orang yang mengaku-ngaku, orang-orang yang boleh jadi memang benar ada kekerabatan, ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan dengan Nabi SAW. Tapi dia berbuat bid'ah, berbuat perkara yang baru dalam agama, maka Nabi berlepas diri dari mereka. Supaya apa? Supaya nanti nggak bisa tuh mereka mengklaim, membuat dalih sendiri, tatkala mereka melakukan perbuatan bid'ah, saya kan keluarga Nabi SAW. Nabi SAW kan membawa syariat. Artinya saya keluarganya, jadi saya berhak juga membuat syariat juga. Siapa Anda? Maka Nabi menegaskan agar tidak terjadi seperti ini, mereka mengaku-ngaku saya adalah cucu Nabi SAW. Lalu dilihat dari realitanya, kesehariannya, ternyata banyak yang menyelisihi perbuatan Nabi SAW. Bahkan membuat perkara-perkara yang belum diajarkan. Bahkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Nabi SAW. Apakah hanya dengan mereka mengklaim saya kerabat Nabi SAW, saya cucu Nabi SAW, lalu cukup mereka memiliki hak khusus seperti itu? Jawabannya tidak. Ya, akan tapi penolong Nabi SAW, wali bagi Nabi SAW siapa? Orang-orang bertakwa, orang-orang yang beriman, yang mengikuti Nabi SAW, yang mengikuti jalan Nabi SAW, yang tidak membuat perkara-perkara baru dalam agama. Poinnya, tidak ada yang berhak membuat perkara yang baru dalam agama, walaupun dia cucu Nabi SAW, walaupun dia punya kedekatan khusus dari sisi kekeluargaan dengan Nabi SAW. Ya, di sini jelas ya Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan demikian. Nah, di sini pentingnya dan bahayanya perbuatan bid'ah, dan pentingnya seorang diingatkan akan bahayanya perbuatan bid'ah. Ya, perbuatan bid'ah, walaupun dia termasuk keluarga Nabi SAW. Jadi yang menjadi tolak ukur adalah gimana seorang itu mengikuti Nabi SAW. Ya, walaupun dia hamba sahaya sekalipun, tatkala dia mengikuti Nabi SAW, dia beriman kepada Nabi SAW, bertakwa kepada Allah SWT, lalu mengikuti jalannya Nabi SAW, maka dia akan mulia, walaupun dia seorang budak. Sebaliknya, seorang yang memiliki kedudukan khusus, memiliki kedekatan, memiliki tali kekeluargaan dengan Nabi SAW, atau dengan para sahabat, atau dengan para ulama, para masyayikh, tatkala dia tidak mengikuti Nabi SAW, tatkala dia menyimpang dari jalan yang benar, menyimpang dari jalan Nabi SAW, maka dia adalah orang yang hina, meskipun kedudukannya tinggi. Maka kemuliaan di sisi Allah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang menjadi tolak ukur apa? Yang paling mulia dari kalian adalah bagaimana orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan yang paling dekat nasabnya dengan Nabi SAW. Bukan yang paling tinggi jabatannya. Tidak. Ya, tapi dengan ketakwaan. Kemudian selanjutnya, hadits yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Ya, masih tentang pembahasan membenci atau perbuatan bid'ah ini dapat mengantarkan seorang
kepada membenci sunnah Nabi, membenci agama. Ya, dan ujungnya bisa jadi keluar dari agama. Hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala selanjutnya, ya, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa fihi aydan, ya, dalam sahih. Ya, dalam sahih siapa? Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dijelaskan oleh penulis rahimahullah ta'ala, wa fihi annahu wa fihi aydan, ya, dalam kitab sahih juga, an Anasin anna Rasulullah SAW dzukira lahu anna ba'd sahabat qala, dari sahabat siapa? Anas radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu anna ba'd sahabat qala, disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebagian sahabat mengatakan, ya, ini ada di sahih Bukhari dan Muslim. Sebagian mereka, ini para sahabat nih yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang datang kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengatakan, qala amma ana fala akulul lahm. Adapun aku tidak akan memakan daging. Wa qala al-akhar, sahabat yang lain mengatakan, amma ana fa aqumu wa la anam. Aku akan melakukan salat malam dan aku tidak akan tidur. Aku akan menghidupkan malamku dengan salat malam dan tidak akan tidur. Kata yang kedua. Kata yang ketiga, wa qala al-akhar, amma ana fala atazawwaju nisa. Kata yang ketiga, aku tidak akan menikahi wanita. Aku mau fokus ibadah, ya. Aku mau tabattul, ya. Tidak akan menikah. Karena menurut dia menikah dapat melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain mengatakan lagi yang keempat, amma ana fa asum wala uftir. Aku ini pengen puasa dan nggak mau buka, pengen puasa terus setiap hari. Lalu terdengarlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan mereka ini. Ya. Di riwayat yang lain itu mereka bertanya, gimana sih ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, gimana sih ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebutkanlah Nabi itu seperti ini. Lalu mereka apa? Mereka merasa sedikit kok. Nabi SAW ibadahnya sedikit. Lalu mereka apa? Berdalih, oh iya kan Nabi SAW sudah diampuni dosanya. Nabi SAW kan sudah diampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Makanya Nabi nggak perlu bersusah payah beribadah. Nah maka kalau saya pengen puasa terus nggak mau buka. Yang lain saya mau sholat malam terus nggak mau tidur. Yang lain nggak mau nikah. Karena mereka menganggap kecil, menganggap sedikit ibadah Nabi SAW. Maka mendengar itu Nabi SAW marah. Dengan kemarahan yang besar. Ya, kata Nabi SAW, ya, di hadits ini, setelah marah dan menjelaskan, bosnya aku ini, kata Nabi SAW, aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jangan kalian kira karena aku sudah diampuni lalu aku bermalas-malasan, lalu aku menyedikitkan ibadah. Tidak, aku ini paling takwa dan ibadahku ini sudah paling maksimal. Tapi mereka merasa sedikit, merasa kecil, meremehkan ibadah Nabi SAW. Ini para sahabat. Ya. Lalu kita lihat, lakinni aku mu anam. Lihat bagaimana Nabi SAW menjawab, lakinni aku mu anam. Aku ini sholat malam, tapi aku juga tidur. Aku membagi waktu malamku untuk tidur dan untuk sholat malam. Tidak seluruhnya untuk sholat malam. Ya, wa asum wa uftir. Dan aku ini puasa dan aku juga berbuka. Nggak sepanjang hari puasa, nggak setiap hari puasa, tapi aku ada saatnya aku berbuka. Yang mana di hadis yang lain kata salah satu istri Nabi SAW, Nabi itu ketika berbuka tidak puasa, seakan-akan beliau itu nggak pernah puasa. Begitu pula ketika Nabi puasa, seakan-akan nggak pernah berbuka. Saking Nabi SAW itu bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Lihat, wa atazawwajun nisa wa akulul lahm, dan aku ini menikahi wanita. Ya, aku tidak melakukan seperti orang-orang siapa? Nasrani. Ya, rohbaniyah. Dia tidak mau menikah, menjauhi wanita sehingga fokus beribadah. Wa akulul lahm, aku pula makan daging. Aku nggak mengharamkan apa yang Allah halalkan untukku. Daging halal, ya aku makan. Ya. Sebagian ya menahan dirinya dari memakan daging karena menganggap makan daging ini menunjukkan kita ini cinta dunia katanya, sehingga kita makan daging. Padahal ini adalah halal dan Allah halalkan dan dibolehkan kita makan. Maka ini
Semua ini apa? Bentuk berlebihan dalam beragama. Berlebih-lebihan dengan apa yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika menjelaskan hal ini kepada mereka. Di akhir apa? Setelah Nabi SAW menjelaskan kepada mereka, aku ini puasa dan aku berbuka. Aku ini sholat malam dan aku tidur. Aku pula menikahi wanita. Aku makan daging. Kata Nabi SAW setelahnya apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya. Barang siapa yang membenci sunnahku, ya, membenci tuntunanku, falaysa minni, maka dia bukan bagian dariku. Maka dia bukan golonganku, kata Nabi SAW. Lihat bagaimana tadi seorang yang berlebih-lebihan dalam beragama, menambah-nambah sesuatu yang tidak ada di dalam agama pada asalnya. Nabi SAW katakan, mereka membenci sunnahku, padahal boleh jadi pada zahirnya mereka nggak benci sunnah Nabi SAW. Tapi mereka ingin dapat pahala lebih, mereka ingin bersungguh-sungguh sehingga dapat Allah lebih cinta kepada mereka. Sangkaan mereka demikian. Tapi Nabi bahasakan apa? Barang siapa membenci sunnahku. Nah, ini menegaskan kepada kita tadi atau judul bab atau tujuan bab yang tadi kita katakan, penulis rahimahullah taala yang membawakan hadis atau ayat dan hadis-hadis di bab ini adalah untuk menjelaskan bahwasanya bid'ah itu dapat mengantarkan seorang kepada membenci sunnah Nabi SAW, membenci Islam, membenci tuntunan yang Nabi SAW bawa. Meskipun pada zahirnya mereka tidak benci. Kalau kita katakan di sini justru dia ingin lebih dicintai, bukan membenci. Tapi Nabi bahasakan dengan membenci. Artinya orang yang melakukan kebid'ahan dalam agama, membuat perkara baru dalam agama, itu akan mengantarkannya kepada membenci sunnah Nabi SAW. Dan Nabi jelaskan, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, meninggalkan cara beragamaku, nggak mau lagi cara beragamaku dengan ibadah yang sederhana, dengan apa yang sudah diajarkan saja, mencukupkan diri dengan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, tapi mau menambah-nambah, oh ini kurang nih, saya mau nambah ibadah-ibadah yang belum pernah diajarkan, maka di sini bentuk dari benci kepada sunnah Nabi SAW, bentuk meninggalkan sunnah Nabi SAW, ya, meninggalkan sunnah Nabi SAW yang Nabi SAW bawa, ya, maka di sini bentuk benci terhadap sunnah Nabi SAW adalah dengan seorang berbuat kebid'ahan, buat suatu perkara baru dalam agama, dan Nabi berlepas diri dari mereka. Nabi SAW nggak mau mengakui mereka. Nanti di bab selanjutnya insya Allah akan dijelaskan bagaimana Nabi SAW berlepas diri pada hari kiamat terhadap orang-orang yang berbuat kebid'ahan. Tatkala Nabi SAW memanggil umatnya untuk ke telaga Nabi SAW, tapi ada orang-orang yang ditahan dari masuk ke telaga Nabi SAW. Karena apa? Karena mereka membuat perkara baru dalam agama. Ya, nanti akan kita jelaskan di bab selanjutnya insya Allah. Nah, bentuk benci kepada sunnah Nabi SAW dijelaskan oleh para ulama ada dua keadaan membenci sunnah. Yang pertama, seorang memalingkan diri atau berpaling dari sunnah dengan keyakinan bahwasanya selain sunnah itu lebih baik atau lebih berpetunjuk dibandingkan petunjuk Nabi SAW. Ini bentuk diantara bentuk berpaling dari sunnah Nabi SAW, membenci sunnah Nabi SAW. Yang pertama, seorang berpaling dari sunnah Nabi dengan keyakinan bahwasanya selain sunnah Nabi itu lebih baik, lebih mendapat petunjuk dibandingkan petunjuk Nabi SAW. Contohnya apa? Misalnya seorang dengan jelas, misalnya Nabi SAW menyuruh kita untuk makan pakai tangan kanan. Ini contoh kecil ya. Ya, walaupun ini syariat besar. Artinya ini salah satu contohnya. Nabi SAW menyuruh untuk memakan dengan tangan kanan dan melarang makan pakai tangan kiri. Lalu ada orang yang sengaja, dia berpaling, dia nggak mau makan pakai tangan kanan, lalu mengatakan makan pakai tangan kiri itu lebih baik dibandingkan makan pakai tangan kanan. Dia mengatakan, tapi ini adalah sunnah Nabi SAW, ini diajarkan tuntunan Nabi SAW. Enggak, ini lebih baik, walaupun itu tuntunan Nabi SAW. Maka yang seperti ini kata para ulama apa? Ini sebuah kekufuran dan dapat mengeluarkan seorang dari Islam. Ya, begitu pula dengan jenggot misalnya. Ya, misalnya
nggak pakai jenggot itu atau mencukur jenggot itu menurut saya lebih baik dibandingkan seorang dengan jenggotnya terlihat, misalnya dia mengatakan terlihat kotor atau terlihat berantakan. Menurut saya ini lebih baik dibandingkan petunjuk Nabi SAW untuk memelihara jenggot. Maka yang seperti ini kata para ulama, dia berpaling dari sunnah dan membenci sunnah tersebut, ya dengan keyakinan yang selain sunnah Nabi itu lebih baik, yang seperti ini dapat mengeluarkan seorang dari agama, dari Islam. Ini bentuk kekufuran dengan jelas. Makanya pada di hadits lain atau di sebuah hadits dibawakan oleh para ulama tentang orang yang disuruh oleh Nabi SAW makan pakai tangan kanan. Wahai fulan, makan pakai tangan kanan. Lalu apa dia jawab? Nggak bisa, wahai Rasulullah SAW. Disuruh lagi makan pakai tangan kanan. Nggak bisa, dia jawab. Padahal sejatinya dia bisa. Tapi disebutkan oleh periwayat hadis tersebut, nggak ada yang menghalangi dia untuk makan pakai tangan kanan kecuali kesombongan dia. Kecuali karena dia menganggap makan pakai tangan kiri itu lebih baik. Lalu Nabi marah, sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW apa? Lastata'ta. Kalau begitu, tanganmu benar-benar tidak akan dapat makan. Apa hukumannya? Pada saat itu pula, dia nggak bisa ngangkat tangan kanannya. Mendapatkan adab langsung. Karena dia merasa sombong, merasa pakai tangan kiri lebih baik daripada pakai tangan kanan. Akhirnya apa? Benar-benar didoakan oleh Nabi SAW. Lastata'ta. Nggak akan bisa tuh tangan kananmu buat makan. Akhirnya benar, nggak bisa ngangkat tangan kanannya untuk makan. Maka ini sebuah bentuk seorang berpaling dan sombong terhadap sunnah Nabi SAW, dapat mengeluarkan seorang dari Islam. Bentuk yang kedua dari berpaling dari sunnah adalah seorang yang berpaling dari sunnah dengan takwil. Dengan takwil apa? Dengan penafsiran yang salah. Ya, seorang misalnya meyakini suatu hal tapi dia itu takwil, ya, karena sebab ada penafsiran yang salah terhadap sesuatu yang dijelaskan itu. Maka yang seperti ini tidak sampai derajat atau tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Dia berpaling dari sunnah tapi karena keyakinan dia, karena penafsiran yang dijelaskan kepada dia salah, dia memahami sesuatu itu dengan salah, ya, sehingga dia mengira bahwasanya selain sunnah Nabi SAW ini lebih baik. Ya, tapi di sini dia tidak ada maksud dan tidak mengatakan yang selain sunnah Nabi SAW ini lebih berpetunjuk, lebih baik. Ya, makanya seperti ini tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Ya, dijelaskan oleh para ulama. Dalam hadis ini jelas ya tentang bahayanya perbuatan baru dalam agama, dan bahwasanya perbuatan baru dalam agama itu dapat mengantarkan seorang kepada membenci sunnah, ya, dan pada akhirnya berpaling dari sunnah dan keluar dari agama Islam. Waliyadzubillah. Ya, itu adalah hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Lalu apa? Kita baca yang setelahnya, yang dikatakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Ini perkataan penulis, dan ini sangat jarang ya penulis rahimahullah ta'ala membawakan perkataan dari dia sendiri, dari beliau sendiri. Karena dari kemarin kita sudah tahu yang beliau bawakan adalah ayat, hadis, dan perkataan para ulama. Dan di sini beliau membawakan perkataan beliau. Kata beliau apa? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, fata'ammal, maka renungkanlah. Idza kana ba'du sahabah arada tabattul lil ibadah قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوبا عن السنة فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة. Kita lihat nih sebuah perkataan yang sangat besar manfaatnya. Lihat kata beliau, renungkanlah. Idza kana ba'du sahabah arada tabattul lil ibadah. Kalau seandainya nih para sahabat, ini sebagian sahabat dia pengen fokus dalam beribadah. Nggak mau tidur, nggak mau berbuka, lalu nggak mau menikah. Ini semua kan untuk ibadah. Ini yang bertanya para sahabat, yang mengatakan demikian para sahabat. Dan yang mereka inginkan ini ibadah-ibadah yang ada syariatnya, itu puasa, ya. Tapi caranya yang mereka salah, ya. Kalau mereka saja sebagian sahabat yang ingin fokus dalam ibadah, mereka diancam dengan ucapan ini, dengan kemarahan yang besar ini dari Nabi SAW, dan dikatakan oleh Nabi SAW, wasummiya fi'luhu ruguban an sunnah. Nabi SAW menamakan perbuatan mereka dengan apa? Perbuatan membenci sunnah. Ya,
Perbuatan mereka ini benci sunnah. Mereka ini berpaling dari sunnah. Nabi SAW yang menampakkan demikian. Ketika mereka ingin fokus dalam beribadah dan pengen lebih ibadahnya dari Nabi SAW, Nabi marah dan Nabi mengatakan ini bentuk membenci sunnah. Maka kata beliau, فَمَا ظَنُّكَ بِغَيْرِ هَذَا مِنَ الْبِدْعِ. Maka bagaimana pendapatmu dengan perbuatan selain perbuatan mereka ini dari kebid'ahan-kebid'ahan yang ada? Kalau Nabi SAW aja dengan ibadahnya disyariatkan nggak? Puasa, sholat malam, ya, tidak menikah, ini kan tadi sholat dan puasa ini kan ada dalam agama kita, disyariatkan. Tapi caranya mereka membuat cara-cara sendiri, mau lebih dari Nabi SAW. Ini Nabi SAW marah dan mengatakan ini bentuk membenci sunnah. Maka bagaimana perbuatan lain dari perbuatan-perbuatan bid'ah yang pada asalnya tidak ada dari agama, yang nggak ada dalam agama sama sekali, nggak ada. Misalnya membaca surat Yasin 1000 kali, nggak ada sama sekali di dalam hadis Nabi SAW atau ayat yang menyuruh demikian. Lalu kita berbuat itu, mengatakan membuat perkara itu dalam agama, ya, ini juga akan dikatakan mungkin lebih parah dibandingkan membenci sunnah, dibandingkan perbuatan membenci sunnah Nabi SAW. Wa ma dhunnuka bi ghairi sahabah. Kalau sahabat aja dikatakan demikian oleh Nabi SAW, dikatakan kalau antum berbuat perbuatan ini, itu dicap sebagai orang yang membenci sunnah. Ini sahabat loh, para sahabat Nabi SAW, orang-orang terdekat Nabi SAW. Maka bagaimana selain para sahabat? Bagaimana kemarahan Nabi SAW? Bagaimana orang yang selain sahabat itu akan dicap lebih parah dibanding ini mungkin? Ketika dia membuat perkara baru dalam agama dan tidak mau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di dalam bab ini terdapat beberapa poin yang perlu kita camkan. Yang pertama, bahwasanya tidak semua orang yang mengklaim sesuatu itu dibenarkan klaimnya. Tidak seluruh orang yang menisbatkan dirinya kepada sesuatu itu dibenarkan klaimnya atau penisbatannya. Tadi diambil dari ayat yang dibawakan oleh penulis Allah Ta'ala tentang bagaimana orang Yahudi mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim itu bagian dari mereka. Orang Nasrani juga demikian. Maka di sini bukan sebatas klaim saja, tapi dilihat bagaimana hakikatnya, ya, hakikat dan pengaplikasian, pengamalan mereka terhadap apa yang mereka klaim tersebut. Ya, kemudian yang kedua, di antara poin yang perlu kita tekankan dan camkan dalam bab ini, bahwasanya yang menjadi tolak ukur seorang itu menisbatkan diri kepada Islam adalah dengan berpegang teguhnya dia terhadap tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diambil dari hadis tentang Khawarij. Yang mereka ini mengaku Islam, bahkan mereka melakukan ibadah-ibadah yang ada di dalam Islam. Sholat, baca Quran, puasa. Tapi Nabi katakan mereka itu keluar dari Islam. Padahal mereka mengklaim mereka itu Islam, orang-orang Khawarij. Mereka mengklaim bahwa mereka itu pengikut Nabi SAW. Dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi tatkala mereka mengadakan perkara yang baru dalam agama, mengadakan keyakinan yang belum pernah diajarkan oleh Nabi SAW, itu dikatakan mereka ini keluar dari Islam. Tidak benar penisbatan mereka terhadap Islam. Tidak dibenarkan klaim mereka bahwasanya mereka itu Muslim. Ya, dan jangan sampai tertipu hanya dengan zahir saja, dengan penampakannya saja. Oh, ini ibadahnya baik, oh ini jenggotnya panjang, celananya cingkrang, lalu kita ikuti. Tidak. Jangan sampai kita hanya mengukur seorang hanya dengan penampilan luarnya saja. Jangan. Mencari guru, ya, mencari teman, sampai kita benar-benar tahu bagaimana dia pemikirannya, akidahnya. Karena tidak sedikit orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW secara zahir, tapi pada hakikatnya dia keyakinannya, akidahnya menyimpang dari Nabi SAW. Ya. Nah, dan bagaimana kita tahu berpegang teguhnya dia terhadap sunnah? Ya, kita lihat dalam kesehariannya, apakah
benar-benar mengaplikasikan sunnah dalam kehidupannya, dalam perkataannya, dalam dia berdalil, dalam dia mengucapkan, dalam dia berbuat secara keseluruhan, ya, bukan hanya penampakan zahirnya saja. Ya, begitu pula ya penampilan ya muslimah dengan cadar, ya, dengan sarung tangannya, dengan kaos kakinya. Tidak cukup dikatakan oh ini dia ini nih sunnah nih, atau dia pemikirannya benar nih, akidahnya benar. Tidak mesti. Boleh jadi ketika misalnya, kapan kita tahu ketika kita sudah bermuamalah, berinteraksi, ya, kemudian kita lihat ternyata circle-nya tidak berkumpul dengan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, ya, ternyata menyuruh atau ikut-ikut dengan perkumpulan-perkumpulan yang menyelisihi Nabi SAW dan yang sebagainya, bukan hanya dengan penampilan zahir saja. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya Nabi SAW, yang poin yang selanjutnya, Nabi SAW ini berlepas diri dari kerabatnya. Siapa tadi? Keluarga Abu Thalib. Nabi SAW mengatakan mereka itu bukan kekasihku, mereka itu bukan orang-orang khusus di sisiku, mereka bukan orang-orang yang loyal kepadaku. Maksudnya apa? Mereka yang kafir, mereka yang tidak mau ikut sunnah Nabi SAW. Ya, Nabi katakan Nabi berlepas diri dari mereka. Maka bagaimana orang selain kerabat Nabi SAW? Bagaimana selain dari yang punya kedekatan khusus dengan Nabi SAW? Pasti Nabi lebih berlepas diri dari mereka. Kalau keluarganya aja Nabi berlepas diri, kalau nggak ikut sunnah, bagaimana dengan selain keluarga Nabi SAW yang tidak mau mengikuti tuntunan Nabi SAW? Ya, nah itu yang pelajaran yang dapat diambil dari bab yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala. Jadi poinnya tadi yang dibawakan, yang kita katakan di awal, bahwasanya perbuatan bid'ah itu dapat mengantarkan seorang kepada membenci tuntunan Nabi SAW dan ujungnya kepada keluar dari Islam. Ya, Nasallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ya, di bab ke-11, ya, di bab 11 ini bab yang sangat penting. Ya, ini merupakan bab yang sangat penting. Ya, karena isinya apa? Tentang perintah untuk seorang istiqomah. Ya. Di awal kita sudah jelaskan bahwasanya kitab ini itu pertama berisi tentang fadlul Islam, tentang keutamaan, keistimewaan Islam di atas agama yang lain. Kemudian kita lihat penafsiran Islam itu apa sih yang dimaksud dengan Islam. Kemudian kita tahu dari mana kita mengambil Islam kita, sumber otentik dari Islam yang kita ambil itu dari mana sih dasarnya, fondasinya, prinsipnya. Ya, kemudian kita juga menjelaskan tentang bahayanya bid'ah. Maka di sini, di bab ini, penulis ingin menegaskan tentang agar seorang istiqomah di atas agamanya, seorang istiqomah di atas tuntunan Nabi SAW dan tidak keluar, tidak menyimpang dari jalan Nabi SAW. Kita akan bawakan di sini cukup panjang, ya, ayat-ayat dan hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala. Ya, tapi tidak mengapa, kita insyaallah akan baca, ya, sebagiannya. Sebagian lain kita akan teruskan di pertemuan terakhir insyaallah di pekan depan, ya, insyaallah taala. Nah, maka di sini mu'alif ingin menegaskan tentang perintah istiqomah di atas agama Islam dan agar seorang berpegang teguh di atasnya, kokoh di atas agama Islam. Dan terdapat penegasan bahwasanya Islam itu agama fitrah, dinul fitrah. Nanti akan kita bawakan, lihat ayatnya. Dan juga di bab ini terdapat sekali lagi penegasan atau peringatan terhadap perbuatan bid'ah. Ya, di bab ini insyaallah taala. Li'annaha taghyirun lahu karena perbuatan bid'ah ini merupakan bentuk penyimpangan dari jalan yang lurus, bentuk penyimpangan dari seorang berpegang teguh dengan Islamnya. Kita lihat ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala, yang beliau jadikan sebagai judul dari bab ini. Kata penulis rahimahullah taala, bab qaulillahi taala, bab penjelasan tentang firman Allah taala, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Dalam surat Ar-Rum ayat 30,
Nabi SAW, Allah SWT berfirman, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa." Maka tegakkanlah, ya, kata Allah SWT, hadapkanlah wajahmu, fa'akim wajhaka lid-din, wajahmu kepada agama Allah SWT yang lurus. Ya. Di sini perintah untuk kita menegakkan agama Allah dalam keseharian hidup kita. Ya, di sini Allah merintahkan kita agar menghadapkan wajah kita, menghadapkan diri kita. Kita telah jelaskan maksudnya yang dimaksud dengan wajah di sini adalah mewakili seluruhnya tubuh kita. Ya, agar kita menghadapkan diri kita untuk apa? Untuk agama Allah SWT. Lid-dini hanifa, secara lurus. Ya, dengan lurus. Maka di sini terdapat perintah, ya, agar kita berpegang dan tetap berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita berpegang teguh kepada Islam, ya, agama yang kita anut ini, gak boleh kita belak-belok. Ya, harus kita berpegang teguh dan kokoh di atasnya. Lalu apa kata Allah selanjutnya? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Yang mana agama ini merupakan fitrat Allah, yaitu fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atas fitrah tersebut. Artinya apa? Agama Islam ini ya adalah agama yang sesuai fitrah. Ya, nanti akan dijelaskan oleh penulis rahimahullah taala, ya, tentang bahwasanya kita itu diperintahkan untuk memegang fitrah ini. Jadi fitrah manusia itu bukan kesyirikan. Makanya kalau ada nanti dia dibawakan oleh penulis rahimahullah taala hadis bahwasanya seorang itu ketika dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah. Masih lurus, masih bersih. Nggak ada kesyirikan. Tapi nanti dijelaskan yang membuatnya syirik siapa? Kedua orang tuanya. Jadi kalau seandainya ada anak bayi yang lahir, lalu qadarullah kedua orang tuanya tidak ada, maka ketika dia belum terpengaruhi oleh suatu apapun, maka fitrah dia akan menyembah Allah SWT. Dia akan menghadapkan dirinya kepada Allah SWT. Kenapa? Karena ini fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Dalam sebuah hadis, "Ma min mauludin illa wa yuladu al fitrah." Tidak ada sesuatu yang dilahirkan melainkan dia dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yahwidani. Yang membuat anak ini menjadi Yahudi siapa? Kedua orang tuanya. Ya, boleh jadi kedua orang tuanya membuat anak ini menjadi Yahudi, atau kalau kedua orang tuanya Nasrani membuat anak ini jadi Nasrani, kalau kedua orang tuanya Majusi membuat anak ini jadi Majusi. Maka tauhid agama Islam adalah fitrah, sehingga kita harus berpegang teguh pada fitrah kita. Ya, maka seorang ketika dia misalnya ada orang yang baru dapat hidayah, tadinya melakukan kesyirikan, senantiasa melakukan kesyirikan, lalu mendapatkan hidayah dan bertaubat, maka dia akan merasakan ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Dan dia merasa ini yang paling sesuai kepada nalurinya, yang paling sesuai dengan hatinya. Kenapa? Karena inilah fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atas fitrah tersebut. Ya. Seorang muslim diperintahkan untuk berpegang teguh pada fitrahnya, yaitu tauhid. Ya, jadi seorang kalau dia seandainya tidak ada yang mempengaruhinya, dia tidak akan melakukan kesyirikan. Dia pasti akan menyembah Allah SWT, pasti akan mencari kebenaran melalui jalan yang benar. Ya. Karena itu adalah fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Ini tentang perintah agar kita berpegang teguh dengan fitrah ini, dengan agama Allah SWT. Kemudian ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala selanjutnya, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah SWT, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya, dan Nabi Ibrahim mewasiatkan anak-anaknya, dan juga Nabi Ya'qub juga mewasiatkan kepada anak-anaknya apa? Yaitu perkataan atau ucapan. Ya. Ini kan tentang lagi membicarakan tentang milad Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub ini mewasiatkan anak-anaknya untuk apa? Berpegang teguh dengan agama. Apa yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak-anaknya? Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sungguhnya Allah itu telah memilihkan untuk kalian agama.
Itu agama yang lurus ini, agama milat Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama Islam yang lurus. Nah, Nabi Ibrahim sebelum meninggal, yang diwarisi atau yang diwasiatkan Nabi Ibrahim kepada anaknya apa? Agar mereka tidak meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Innallaha astafa lakumud din. Sungguhnya Allah itu telah memilihkan untuk kalian agama, itu agama Islam ini. Maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian Islam. Di sini jelas, di ayat ini terdapat penegasan agar kita berpegang teguh dan istiqomah di atas Islam. Lihat bagaimana di detik-detik terakhir kehidupannya, Nabi Ibrahim mewasiatkan agar jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian Islam. Maka begitu pula kita. Kita wasiatkan diri kita. Kita wasiatkan anak-anak kita. Nah, jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana seorang bisa istiqomah berada di atas agama Islam sampai akhir hayatnya sehingga di husnul khotimah? Jawabannya dengan berpegang teguh kepada agama. Tidak menjauh, tidak menyimpang. Adapun orang yang menyimpang membuat perkara baru dalam agama, boleh jadi dia meninggal dalam keadaan dia tidak berpegang pada Islam. Waliyadzubillah. Ya, maka di sini jelas terdapat keterangan tentang seorang wajib berpegang teguh pada agamanya dan wajib istiqomah, tidak keluar, tidak menyimpang sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya dibawakan oleh penulis rahimahullah taala. Kata penulis rahimahullah taala, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Ya, kata penulis rahimahullah taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, kemudian kami wahyukan, tsumma auhayna ilaika, kami wahyukan kepadamu, anittabi' millata Ibrahim hanifa, agar kamu ikutilah, anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus. Millata Ibrahim hanifa, Nabi Ibrahim ini seorang yang lurus, seorang yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim ini bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Di sini terdapat perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap kepada siapa? Kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, itu agama Islam. Ya, maka seorang ketika dia mengaku pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hendaknya juga mengikuti wasiat Allah ini kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, agar kita mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu agama Islam. Ya, karena Nabi Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, dan hendaknya ketika seorang mengaku dia mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia juga hendaknya mengikuti perintah ini dari Allah kepada nabinya agar mengikuti milat Ibrahim dan tidak melakukan perkara yang baru dalam agama. Nah, dengan seorang melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan, ya, hanya membataskan diri pada apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya SAW perintahkan, saya kerjakan. Apa yang tidak, maka saya tidak kerjakan karena tidak ada perintahnya. Itu ayat yang selanjutnya. Kemudian setelahnya penulis rahimahullah taala membawakan hadis, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan didhaifkan, ya, oleh sebagian para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin." Sungguhnya setiap nabi itu memiliki kekasih-kekasih, memiliki penolong-penolong juga dari golongan nabi. Wa inna waliyyi abi wa khalilu rabbi. Dan sesungguhnya waliku ini, kata Rasulullah SAW, penolongku, ya, kekasihku adalah abi, yaitu ayahku. Maksudnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Muhammad ini keturunan siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Ya, keturunan Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim. Maka dikatakan di sini abi, ya, yaitu ayahku. Ya, sungguhnya penolongku atau waliku adalah abiku, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, wa khalilur rabbi, dan dia adalah khalilur rabbi, kekasih Rabbku, ya, kekasih Rabbku, itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW membawakan atau membacakan ayat, ya, ayat dalam surat Ali Imran ayat 68, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna awlan nas bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadzal nabi walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin." Sungguhnya
orang yang paling dekat kepada Nabi Ibrahim, kan tadi ketika orang Yahudi mengklaim Nabi Ibrahim bagian dari mereka, orang Nasrani juga demikian. Maka dikatakan oleh Allah SWT selanjutnya, inna aulan nas bi Ibrahim, sungguhnya orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim, ya, yang paling dekat kepada Nabi Ibrahim siapa? Inna aulan nas bi Ibrahim lalladzina tabauhu, adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, mengikuti agamanya, tidak berbuat baru dalam agama, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa hadzan nabi, dan juga Nabi Muhammad ini. Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Nabi Muhammad ini. Walladzina amanu, dan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah pelindung bagi semua orang-orang yang beriman. Nah, di ayat ini dan di hadis ini, ya, Nabi SAW ya mengatakan dengan tegas bahwasanya wali beliau, penolong beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang orang yang paling dekat, ya, kepada Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini terdapat perintah agar seorang mengikuti milat atau agamanya Nabi Ibrahim, itu agama Islam, ya, dan agar seorang, karena Nabi Ibrahim adalah orang yang paling dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita diperintahkan untuk mengikuti tuntunannya, ya, dan tidak membuat perkara yang baru dalam agama, dan senantiasa kita diperintahkan untuk istiqomah di atas agama Islam ini. Kemudian yang selanjutnya kita lihat yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ada sedikit perbedaan, ya. Di naskah lain disebutkan hadits bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada. Ya, di buku itu apa disebutkan setelahnya, Pak? Innallaha la yanzuru. Oh iya. Nah, di naskah lain disebutkan hadits bada'al islamu ghariban. Berarti kita ngikutin naskah yang sama yang tadi kita bawakan hadisnya, itu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum. Maksudnya Allah itu enggak melihat, ya, enggak memandang kepada suwarikum, kepada wajah bentuk kalian, wa amwalikum, dan kepada harta-harta kalian, tidak. Allah enggak akan melihat rupa kalian seperti apa, enggak akan melihat bagaimana harta kalian. Artinya apa? Yang menjadi tolak ukur bukan itu. Bukan yang misalnya yang paling ganteng maka itu paling mulia di sisi Allah, tidak. Ya. Dan paling kaya berarti itu paling mulia di sisi Allah, tidak. Allah enggak lihat itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan kepada amal-amal kalian. Nah, ya, di sini Nabi SAW ya menegaskan bahwasanya yang dilihat Allah adalah hati dan amal. Maka hati dan amal ini perlu seseorang untuk menjaga keistiqomahannya. Ya, hati dan amal ini seorang perlu menjaga keistiqomahannya di atas agama Islam. Karena ini adalah yang Allah lihat. Satu-satunya yang Allah lihat adalah amalan dan hati kita. Bagaimana hati kita, bagaimana amalan kita. Tatkala kita mengetahui hal ini, maka yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita terus ingatkan diri kita untuk istiqomah, tetap teguh di atasnya, adalah bagaimana kita bisa istiqomah hati kita dan amalan kita sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak perlu kita khawatir, gak perlu kita, oh saya kan miskin, ya, berarti saya nggak bisa dekat sama Allah, enggak. Oh saya kan rupa saya tidak seganteng fulan misalnya, atau tidak secantik fulana misalnya, lalu kita merasa hina, lalu kita merasa minder. Tidak. Seorang hendaknya senantiasa menjaga apanya? Hati dan amalnya. Supaya apa? Supaya tetap istiqomah, karena itulah yang Allah lihat. Karena itulah yang menjadi tolak ukur seorang mulia atau tidak di sisi Allah. Ya, bukan seorang dilihat rupanya atau hartanya, tidak. Dan amalannya bukan Allah lihat begitu saja amalan. Oh, yang penting dia beramal, yang penting dia melakukan amalan kebaikan. Tapi apa? Tolak ukurnya yang pernah kita bahas. Tolak ukur sebuah amalan, apakah ada tuntunannya dari Nabi SAW, apakah ada contohnya dari Nabi SAW atau tidak. Ya, Allah lihat amalan kita, tapi perlu kita tegaskan apakah amalan kita sesuai dengan ajaran Nabi SAW atau tidak.
Ya, karena kalau tidak akan dinilai, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan dibalas. Ya, tidak akan Allah terima. Ya, ketika seorang melakukan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis selanjutnya, ya, tentang hadis al-haud. Tentang hadis apa? Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebuah hadis yang sangat penting untuk selalu kita ingat. Bahwasanya di sini dari hadis dari Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Aku ini menunggu kalian di mana? Di haud, di telaga. Ya, Nabi SAW pada hari kiamat nanti akan menunggu umatnya di telaga Nabi SAW, telaga yang dikhususkan oleh Allah SWT untuk Nabinya SAW. Maka sebuah kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dapat mendatangi telaga Nabi SAW. Tatkala manusia sedang kehausan di padang mahsyar. Ya, sebuah kemuliaan dan keagungan ketika kita Allah muliakan bisa mendatangi haud, ya, telaga Nabi SAW. Tapi kita perlu lihat bagaimana siapa yang bisa datang ke haud Nabi atau telaga Nabi SAW. Ana faratukum 'alal haud. Aku ini menunggu kalian, atau aku sudah lebih dahulu, kata Nabi SAW, berada di telaga nanti pada hari kiamat. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? La yurfa'anna ilayya rijalun minkum. Ya, pada nantinya pada hari kiamat itu, la yurfa'anna ilayya rijalun minkum, akan dihadapkan kepadaku siapa? Orang-orang dari kalian. Akan diperlihatkan orang-orang di antara kalian kepadaku. Hatta idza ahwaitu li unawilahum ukhtuli juduni. Sampai ketika aku sudah berkeinginan, sudah akan menyuapkan mereka, ya, li unawilahum, ya, atau menarik mereka, menggandeng mereka, sudah mendekati, Nabi SAW sudah mendekati mereka, ukhtuli juduni. Ya, tiba-tiba mereka ditangkap dan dijauhkan dariku. Siapa yang menangkap? Para malaikat menghalang-halangi. Para malaikat menghalangi orang yang ingin datang kepada telaga Nabi SAW. Padahal Nabi udah mau narik mereka, tapi ditahan oleh para malaikat, dijauhkan dari telaga Nabi SAW. Lalu apa kata Nabi SAW? Fa'akul ay rabbi ashabi. Kata Nabi SAW, lalu aku berkata, wahai Rabbku, mereka itu sahabat-sahabatku. Ya, mereka itu sahabat-sahabatku. Yang ketika aku hidup, mereka mengikutiku, kata Nabi SAW. Kenapa kok mereka dihalangi untuk masuk ke dalam telagaku? Ya, lalu apa kata Allah SWT? La tadri ma ahdatsu ba'dak. Nah, ini poinnya. Wahai Muhammad, sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelah peninggalan. Apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Sebagian mereka apa? Sebagian para sahabat tatkala Nabi SAW ya wafat, yang dahulunya beriman kepada Nabi SAW tatkala hidupnya, ketika Nabi meninggal, sebagian mereka murtad, keluar dari Islam. Makanya diperangi oleh Abu Bakar. Ya, mereka yang murtad dan tidak mau membayar zakat. Ya, tatkala Nabi SAW meninggal. Dan dijelaskan oleh para ulama juga, yang dimaksud adalah engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan, apa yang mereka perbuat. Di sini adalah perbuatan bid'ah. Mereka melakukan perbuatan bid'ah yang tidak pernah engkau ajarkan, sehingga di sini, di hadis ini, perbuatan tersebut menjadi penghalang mereka masuk ke telaga Nabi SAW. Dijauhkan. Boleh jadi, ya, kita mengaku umat Nabi SAW, tapi lalu kita membuat perkara baru dalam agama, dan kita berharap bisa masuk ke telaga Nabi SAW, tapi kita dihalang-halangi, waliyadzubillah. Ya, dan tidak dianggap umat Nabi SAW, karena berbuat perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, perbuatan yang di luar, ya, ajaran Nabi SAW. Maka ini merupakan bentuk dari bahayanya perbuatan baru dalam agama, perbuatan bid'ah. Ya, seorang yang nggak boleh meremehkan, ya, nggak boleh meremehkan cuma perbuatan bid'ah. Ya, ini diantara resikonya, diantara bahayanya, tidak bisa masuk di blacklist dari
telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak diizinkan masuk. Kita baca yang terakhir, yang ini senada dengan hadis yang sebelumnya. Ya, karena masih satu tema, maka kita baca dari Abi Hurairah dalam muttafaqun alaih juga, Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana." Aku ini berharap dan punya keinginan bahwasanya kita ini melihat saudara-saudara kita. Ya, kata Rasulullah SAW, aku ini sangat ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Kata Nabi SAW. Lihat bagaimana Nabi SAW sayang kepada umatnya. Bagaimana pengasihnya Nabi SAW kepada para umatnya. Aku cinta kalau aku ingin melihat wajah siapa? Saudara-saudaraku. Kata para sahabat, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kita ini saudaramu ya Rasulullah? Kita para sahabat ini, bukankah kita ini semua saudaramu ya Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW apa? Antum ashabi. Kalian ini sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudara-saudara kita yang Nabi SAW sebutkan, yang Nabi SAW maksudkan? Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Saudara-saudara kita adalah mereka yang belum datang pada hari ini, yang tidak ada pada hari ini. Itu siapa? Umat Nabi SAW yang datang setelah para sahabat. Dijelaskan oleh Nabi SAW, mereka itu adalah ikhwanuna, mereka adalah saudara-saudara kita, kata Nabi SAW. Lalu Nabi SAW, sahabat bertanya lagi, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatik? Wahai Rasulullah, lalu bagaimana engkau nantinya mengenali orang yang belum datang sekarang? Bagaimana kau bisa mengenali mereka dari umatmu? Wahai Rasulullah. Jadi para sahabat, kan Nabi SAW mengatakan demikian, bahwasanya saudara-saudara kita adalah mereka yang belum datang sama sekali pada hari ini. Ya, mereka yang nanti datang setelah kita. Itu mereka adalah saudara-saudara kita. Ditanya oleh para sahabat, bagaimana kau nantinya mengenali mereka? Mereka ini saudara-saudara kita. Kata Nabi SAW, "Ara'aita law anna rajulan lahu khaylun ghurrun muhajjalah baina dhahrai khayli duhmin buhmin ala ya'rifu khayla?" Tidaklah engkau melihat bahwasanya kalau seorang itu punya kuda yang kudanya ini punya tanda, ya, punya tanda di mukanya dan tanda kaki dan di tangannya. Gurun muhajjalah itu para sahabat para ulama menjelaskan adalah adanya tanda putih di wajah kuda dan di kedua kaki, kedua tangan dan kedua kakinya. Ada tanda putih di ujung. Nah, tidakkah engkau melihat, kata Nabi SAW, kalau ada seorang laki-laki, seorang punya satu kuda yang dia tahu tandanya, oh ada tanda putih di wajah dan di tangan dan kakinya. Lalu kuda ini berada di antara kuda-kuda yang banyak. Orang yang punya satu kuda ini, bukankah dia akan mengenali kudanya di antara kuda-kuda yang banyak itu? Kata Nabi SAW. Ya, yang mana tadi kuda yang punya tanda itu berada di tengah kuda-kuda yang semuanya sama, semuanya warna hitam legam. Semuanya warna hitam legam, tapi kudanya satu ini yang punya seorang laki ini ada tandanya di wajah dan di kaki dan tangannya. Bukankah seorang ini dapat mengenalinya? Pasti. Oh, ini di antara kuda hitam, nih ada satu kuda putih atau kuda warna hitam juga, tapi ada tanda putihnya. Pasti dia bisa mengenalinya. Maka begitu pula Rasulullah SAW akan mengenali umatnya, akan mengenali saudara-saudaranya dibandingkan umat yang lainnya nanti. Ya, pada hari kiamat Nabi SAW akan mengenalinya, akan mengenali mereka. Kata para sahabat, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, "Naam, inna ummati fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu." Sungguhnya umatku, mereka akan datang pada hari kiamat ini dalam keadaan wajahnya bersinar, ya, kaki dan tangannya bersinar karena sebab apa? Wudu. Kata Nabi SAW, "Wa ana faratuhum 'alal hawd." Ini, ya, dan aku menunggu mereka di mana? Di telaga Nabi SAW. Aku menunggu umatku di sana, di telagaku pada hari kiamat tadi. Dan Nabi SAW dapat mengenali, ya, dengan wajah yang bersinar dan tangan dan kaki yang memiliki tanda bersinar karena sebab wudu.
Nabi dapat mengenali umatnya pada hari kiamat. Dan Nabi menunggu umatnya di mana? Di telaganya. Kemudian Nabi SAW menegaskan apa yang sudah ditegaskan di riwayat sebelumnya. Ala la yudhadanna rijalun an hawdi kama yudhadul ba'iru dhal unadihim. Ya, kata Nabi SAW, ala la yudhadanna rijalun an hawdi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ada orang-orang yang ditahan yang memasuki telagaku. Akan dihalang-halangi. Ya, ketika ingin masuk ke mana? Ingin masuk ke telagaku. Kata Nabi SAW. Kama yudhadul ba'iru dhal. Sebagaimana ya, unta akan dihalang-halangi. Ya, sebagaimana unta yang hilang akan dihalang-halangi memasuki telaga. Itu Nabi SAW mencontohkan, menganalogikan. Ya, jadi ada orang-orang yang nantinya akan dihalang-halangi untuk masuk ke dalam telaga Nabi SAW, untuk bisa minum di telaga Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan apa? Unadihim, aku akan memanggil mereka yang ditahan-tahan itu, yang dihalang-halangi oleh para malaikat itu. Ala halumma. Ya, sini, kata Nabi SAW, kemarilah. Nabi SAW menganggap mereka umatnya. Karena yang Nabi tahu mereka dengan tanda itu, mereka adalah umat Nabi SAW. Kesinilah, kemarilah, kata Nabi SAW. Tidaklah kalian datang ke sini. Ya. Lalu dikatakan kepada Nabi SAW, innahum qad baddalu ba'dak. Mereka ini, orang-orang yang dihalang-halang ini, mereka adalah yang telah merubah-rubah agamamu sepeninggalmu. Dengan apa? Tadi dengan perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak pernah diajarkan. Membuat perkara-perkara yang nantinya dapat merubah agama yang belum pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Innahum qad baddalu ba'dak. Mereka ini telah merubah agamamu sepeninggalmu. Melakukan kebid'ahan yang belum pernah diajarkan, perbuatan yang baru dalam agama. Lalu apa kata Nabi SAW setelah mendengar alasan kenapa mereka ditahan? Suhqan. Ya udah, kalau gitu menjauhlah. Diusir oleh Nabi SAW untuk menjauh dari telaga Nabi SAW. Ketika tahu bahwasanya mereka itu adalah yang melakukan perbuatan baru, mereka yang merubah-rubah agama Nabi SAW. Di sini terdapat faedah yang sangat besar untuk kita agar kita senantiasa istiqomah di atas jalan Nabi SAW. Jangan terkecoh, jangan kita terpedaya dengan mereka yang mengatakan ini kan baik, ini kan perbuatan yang diridhoi oleh Allah SWT. Ini kan perbuatan kita mengingat Allah SWT, kita mengingat kelahiran Nabi SAW, ini kan baik. Ayo ikutan. Jangan sampai wal'iyadzubillah kita meremehkan hal ini, kita lalu berbuat sesuka kita dalam agama Islam, kita merubah-rubah, kita menganggap atau melakukan perbuatan yang baru, lalu wal'iyadzubillah kita ditahan nantinya pada hari kiamat, tidak bisa memasuki telaga Nabi SAW. Padahal di hari itu kita sangat-sangat butuhnya kepada air, kepada minum. Yang mana kata Nabi SAW, barang siapa yang meminum satu teguk saja dari telagaku, dia tidak akan kehausan selamanya. Maka betapa sengsaranya kita tatkala nantinya kita sedang haus-hausnya, sedang berkeringat, sedang bercucur keringat dan banjir dengan keringat kita sendiri, sedang kehausan dengan kehausan yang sangat, lalu kita ditahan. Kita tidak dianggap oleh Nabi SAW. Kita tidak boleh masuk ke telaganya Nabi SAW. Maka jadikanlah ini renungan. Jadikanlah ini bahan kita merenungi. Kita lihat, jadikan ini tolak ukur. Apakah perbuatan kita sudah sesuai dengan sunnah Nabi SAW? Apakah ada dari sekian perbuatan kita yang itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW? Kalau ada, bertobatlah, kita tinggalkan. Jangan sampai itu nantinya merugikan kita di akhirat, sehingga kita tidak diberikan kesempatan untuk masuk ke telaga Nabi SAW. Itu yang dapat disampaikan pada hari ini. InsyaAllah sisa dari hadits-hadits yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala bab ini, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya bersamaan dengan dua bab ya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala dalam kitab ini, ya dua bab terakhir insyaallah ta'ala. Semoga Allah beri kita taufik dan diberikan keberkahan ilmu pada kita, dan apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita catat, apa yang sudah kita lihat, jadikanlah itu
pedoman kita, bekal kita dalam kehidupan sehari-hari kita, dan mintalah pertolongan pada Allah agar kita mudah dalam mengamalkannya. Ya, boleh jadi kita sudah mengetahui, tapi Allah belum berikan kemudahan untuk mengamalkannya. Ya, maka semua itu adalah pertolongan dari Allah, taufik dari Allah, ya, dan semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah karena kita adalah seorang hamba yang membutuhkan pertolongan dari Allah, taufik dari Allah dalam mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ya, semoga yang sedikit dapat bermanfaat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.